Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fatimah Zahra, biasa dipanggil Zahra. Aku berasal dari jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Andalas. NIM aku yaitu 2311011012. Aku berasal dari kelompok 74 Aerobot. Nah, aku berasal dari Pasaman, Sumatera Barat, dan aku SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Bukit Sikapi di Kabupaten Pasaman. Untuk mengenal aku lebih lanjut, kayaknya aku gak perlu berkenalan terlalu lama dan terlalu panjang di video ini. Tapi kalau kalian ingin mengenal aku lebih dalam lagi, kalian bisa follow IG aku. Linknya itu ada di deskripsi YouTube ini ya. Dan jangan lupa kalau mau lihat perjuangan aku dan gimana sih perjalanan dan perjuangan aku untuk bisa lolos di jurusan Farmasi Universitas Andalas. Kalau kalian pengen tahu, jangan lupa untuk follow, like, dan juga komen di akun TikTok aku. Nah, linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa untuk tonton videonya. Nah, videonya itu ini. Ini videonya. Kalian bisa lihat nanti di video. Oke, jangan lupa. Oke. Nah, aku bikin video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan Bakti Universitas Andalas 2023. Selain itu, video ini juga bertujuan supaya aku dapat meningkatkan pemahaman aku mengenai perkembangan iptek secara global. Selain itu, tujuan lainnya dari pemberian penugasan ini adalah ini dia, gimana sih? Ini, atau gimana sih? Ini, enggak. Ya terserah deh, mau gimana, soalnya aku kan yang edit ya. Di sini aja ya. Nih, ya. Aku juga berharap kepada kalian semua yang udah nonton, semoga pemahaman, ilmu, dan wawasan kalian juga bertambah dengan menonton video yang tayangin di YouTube aku ini. Jangan lupa ya untuk ditonton sampai habis. Oke. Jadi kita langsung mulai aja ya pembahasannya. BTW jangan sampai ya sama suara-suara beginian itu. Tidak, kita mulai. Kebetulan kelompok aku itu kebagian topik tentang dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Jadi bidang pendidikan. Sebelum itu, kita semua harus tahu dulu sebenarnya apa sih AI itu? Kalian udah ada yang tahu atau belum? Nah, jadi makanya mari kita jawab dan bahas bersama-sama di video tadi. AI itu kepanjangannya adalah Artificial Intelligence, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kecerdasan buatan. Simpelnya sih, AI itu program yang didesain untuk berpikir dan bertindak selayaknya manusia. Berpikir dan bertindaknya ini tuh bukan sekedar aja, tapi berpikir dan bertindak secara rasional. Terus, AI ini itu bisa belajar sendiri lewat latihan yang diberikan oleh programmernya, supaya bisa diajak ngobrol, mengolah informasi. Bahkan ya, AI ini punya kesadaran selevel anak bayi. Oleh karena itu, ada prediksi dari CEO Tesla bahwa dengan fitur-fitur ini, AI bisa lebih pintar daripada manusia. Semoga jangan ya. Kalian itu mungkin ada yang berpikir, AI itu robot kah? Atau seperti self-driving car? AI itu tidak melulu hanya tentang robot atau self-driving car. AI itu banyak banget penerapannya. Misalnya nih, kalian punya Maps gitu. Maps ini itu kan bisa memberikan jalan supaya kita menempuh perjalanan itu dengan lebih singkat. Misalnya, kita mau menuju ke kota B dari kota A. Nah, jalan mana sih yang bisa diakses supaya menuju ke kota B ini itu dapat dilakukan perjalanan dengan waktu sesingkat mungkin. Nah, itu merupakan salah satu dari bentuk dari penerapan AI ini. Terus, waktu kalian main games nih, kalian kan mungkin pernah ya main games. Aku juga pernah pribadi untuk main games ini dengan robot atau bot ya, misalnya di aplikasi. Kita lawannya itu bukan mabar lah istilahnya, tapi ngelawan robot atau komputer lah kalian anggap ya. Nah, gimana sih taktik kok bisa komputer ini menang dari aku? Kok bisa komputer itu bisa menyerang? Juga mengalahkan pemainnya gitu. Karena itu juga ada fitur AI di sana. Terus AI itu juga terdapat pada Facebook kalian, bagian punya Facebook. Karena kan dia bisa mendeteksi wajah dari postingan kalian. Nah, itu juga merupakan salah satu teknik dari AI ini. Teknologi yang benar-benar canggih ya. Contoh lain dari penerapan AI ini adalah itu di Instagram. Kalian mungkin pernah ya menggunakan filter Instagram, atau mungkin
filter yang berbentuk telinga kucing lah, atau hidung kelinci lah, atau apa gitu. Kenapa sih telinganya itu pas banget di kepala kita gitu? Kenapa itu hidungnya itu pas kalau kita tuh selfie ya, kok pas gitu di hidung kita juga? Karena itu juga merupakan fitur dari AI itu sendiri. Nah, kita juga ada nih di beberapa smartphone pintar kalian ya, mungkin kita menggunakan pendeteksi wajah supaya handphone kalian tuh aman misalnya. Nah, pendeteksi wajah ini, kenapa dia bisa mendeteksi wajah kita? Itu juga merupakan salah satu dari penerapan AI itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar robot ataupun mungkin kalian tuh bisa berpikirnya self-driving car, enggak, tidak sekedar itu. Jadi itu lebih dalam lagi. Kali ini aku akan menjawab dan memberikan argumen atau pandangan aku mengenai pertanyaan-pertanyaan di penugasan bakti. Jadi ada beberapa pertanyaan yang aku jawab sesuai dengan apa yang aku pahami juga melalui pemahaman aku tentang AI itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaannya adalah, ini dia, ada 3 pertanyaan. Pertama, apa saja dampak positif dan negatif penggunaan AI dalam pendidikan? Dampak positif, AI dapat digunakan dalam pembelajaran online, seperti menggunakan Google Assistant, Translator online, dan digunakan dalam aplikasi perpustakaan digital, di mana AI ini dapat mengategorikan jenis buku yang ada di database perpustakaan digital agar lebih mudah melacak dan mencari ketersediaannya. Untuk mempermudah menulis, tersedia pula voice typing yang mengkonversi suara menjadi tulisan yang akan mempermudah kita. Dan ada pula kursus pada platform online yang bisa membantu kita mengembangkan skill terhadap materi tertentu. Dengan diterapkannya AI, maka di kursus online itu akan ada fitur personalisasi dan feedback serta notifikasi untuk melaporkan dan memberikan rekomendasi materi untuk dipelajari lebih mendalam. Nah, selain untuk memudahkan dalam proses pembelajaran, juga bisa membantu pendidik melakukan asesmen setelah siswa mengerjakan soal secara online. Maka AI akan membantu mengoreksi jawaban siswa. Jadi, pendidik tidak repot lagi memeriksa hasil pekerjaan siswa secara manual. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa penggunaan AI juga memiliki dampak negatif. Beberapa di antaranya adalah ketergantungan terhadap AI oleh guru dan siswa yang dapat mengurangi kemampuan belajar mengajar mereka. Yang kedua, AI memiliki potensi untuk mengendalikan kebijakan pendidikan nasional dan meningkatkan plagiarisme serta melemahkan potensi peserta didik dan tenaga pengajar. Ketiga, terjadi kesenjangan digital, di mana siswa yang tidak mampu mengakses teknologi AI ini akan tertinggal oleh siswa yang dapat memanfaatkannya. Yang keempat, dengan menggunakan teknologi AI, maka akan memperbesar risiko privasi dan keamanan data. Pertanyaan kedua, apa penyebab penyalahgunaan AI di bidang pendidikan? Penyalahgunaan AI di bidang pendidikan dipicu oleh siswa yang ingin serba cepat, yang nggak mau ribet, yang nggak mau berproses, ingin bermalas-malasan tetapi ingin hasil yang maksimal. Misalnya, banyak kasus yang ditemukan di mana siswa ini banyak yang mencontek ketika ujian menggunakan smartphone-nya. Dan itu merupakan salah satu penyalahgunaan AI di bidang pendidikan. Selain itu, banyak juga penyalahgunaan AI ini yang terjadi di berbagai bidang. Salah satunya itu adalah karena sifat manusia yang rakus, yang hanya ingin melakukan sesuatu itu secara instan, tidak ingin berproses, tidak ingin susah, hanya memudahnya saja. Contohnya adalah, banyak sekali kasus di mana oknum-oknum itu mencuri data pribadi seseorang. Itu membuktikan bahwa mereka ingin mencuri data pribadi ini hanya untuk kepentingannya dan merugikan orang lain. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara kita supaya bisa terhindar dari penyalahgunaan AI di bidang pendidikan ini? Untuk mengurangi kesenjangan digital, kita sebagai generasi muda harus terus belajar, harus terus menambah wawasan kita agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi ini. Kita harus dapat memanfaatkan teknologi AI ini semaksimal mungkin. Tapi ingat, ada batasannya. Kita harus tetap memanfaatkannya sesuai porsinya, jangan berlebihan. Selanjutnya, untuk menghindari pengumpulan data, kita harus terus waspada dan berhati-hati dalam mengirimkan data pribadi. Jangan lupa, hindari situs phishing dan website berbahaya. Dan gunakan sandi yang sulit ditebak dan dideteksi. Jangan lupa untuk menggunakan sandi yang berbeda di setiap akun yang kalian punya. Dampak negatif tadi yang sudah dibahas sebelumnya adalah ketergantungan. Untuk mengatasi masalah ini, kita sebagai pelajar harus bisa membagi waktu dalam penggunaan AI. Jangan lalai dan berlebihan dalam penggunaan teknologi ini. Kita juga harus menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan kita sehingga dapat menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dengan lebih mandiri. Dan jangan lupa untuk menggunakan teknologi ini dengan maksimal tapi sesuai porsinya. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan?
Untuk mengurangi resiko plagiarisme, kita sebagai generasi muda yang berpendidikan harus haus akan ilmu dan wawasan. Ilmu bisa didapat di mana saja. Hindari melakukan plagiarisme. Carilah berbagai sumber dan referensi dari berbagai buku dan jurnal tanpa melakukan plagiarisme ya.